Tuhan, mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Sebab hanya Yesus milik kita satu-satunya ada di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Oh yeah. Tak ada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sekali lagi naikkan pujian lebih sungguh. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Oh, oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Oh, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Yesus dalam hidup ini yang senantiasa kami miliki. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk lebih dalam lagi untuk menikmati akan hadirat-Mu. Sebab kami tahu waktu kami bersama dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Tidak terasa kita akan mendekati kurang beberapa hari lagi. Sudah masuk di bulan anugerah, yaitu bulan Desember. Penuh kemurahan Tuhan, bulan sukacita, bulan hal yang luar biasa. Yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan bersandar berharap kepadanya. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Dan kami percaya tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami bersama-sama Tuhan, yang mengabarkan maupun yang mendengar program ini. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Ya, sudah hampir sepanjang tahun ini kita melalui dengan banyak hal, tantangan dan rintangan. Tentunya semua karena anugerah Tuhan, kita boleh lolos dari masalah satu kepada masalah yang lainnya. Kita bisa lolos dari sakit satu kepada sakit yang lainnya. Sampai hari ini kami boleh ada, saudara dan saya boleh ada. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan bersama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, saya percaya bahwa mulai dari 1 Januari 2023 sampai hari ini ada banyak hal yang saudara alami dalam keluarga, dalam persoalan pekerjaan, dalam persoalan karir, dalam persoalan pendidikan yang masih sekolah, dalam persoalan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pekerja di ladangnya Tuhan. Banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi sepanjang tahun ini dan sampai hari ini. Kalau saudara dan saya boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya semuanya itu karena campur tangan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini, saya menyampaikan bahwa di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang pertama, kenapa kita harus berjaga-jaga? Saudara, kita tidak tahu. Mungkin kita sudah bisa melewati di tahun 2023 ini yang kurang beberapa minggu lagi. Kita akan meninggalkannya. Tetapi tahukah saudara, ketika kita akan masuk di tahun 2024, jika Tuhan mengizinkan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan saudara dan saya masuk di tahun 2024. Amin? Yes. Nah, saudara, sekalipun Tuhan mengizinkan, kita akan meninggalkan di tahun 2023 dan masuk di tahun 2024. Maka tentunya saudara jangan lengah. Saudara jangan santai-santai. Saudara jangan biasa-biasa saja. Tetapi saudara dan saya harus berjaga-jaga. Bukan hanya masalah uang yang sudah berjaga-jaga. Untuk kesehatan, untuk tabungan anak. Bukan hanya masalah makanan atau mungkin lumbung-lumbung yang saudara berjaga-jaga supaya terus ada makanan. Tetapi di sini firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi saudara, sebelum kita meninggalkan di tahun 2023 ini, tentunya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk, saudara dan saya masuk di tahun 2024, maka kita harus berjaga-jaga. Iman saudara tentunya dan iman saya tentunya kita harus berjaga-jaga. Dengan lebih banyak kita memuji menyembah Tuhan, dengan lebih banyak kita bersekutu dengan Tuhan, dengan lebih banyak kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya membaca saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan, maka yang keluar dalam kehidupan saudara itu adalah firman Tuhan. Kasih yang daripada Kristus. Secara tidak langsung ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan,
saudara akan menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi masalah di tahun 2024 yang saudara notabene dan saya notabene yang belum pernah kita dengar apa yang akan kita alami, yang belum pernah kita alami sebelum-sebelumnya yang akan kita alami di tahun 2024. Saya percaya permasalahan di tahun 2023 itu sangat berbeda dengan permasalahan yang akan kita alami di tahun 2024. Misi dan visi target saudara di tahun 2023 itu pasti berbeda di misi dan target saudara di tahun 2024. Tetapi saya percaya bahwa ketika saudara berjaga-jaga, jaga iman saudara, jaga roh saudara, jaga doa saudara, jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan, seperti dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saudara berjaga-jaga, sebetulnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri saudara sendiri. Saudara berjaga-jaga dalam iman, berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam roh saudara, supaya roh saudara terus tetap menyala, roh saudara terus tetap berapi-api. Masalah boleh datang, ujian boleh datang, bahkan mungkin ujian yang saudara alami di tahun 2023 yang akan kita akhiri ini bersama-sama, ujiannya lebih besar di tahun 2024 nanti. Saudara, tapi ketika saudara berjaga-jaga, jaga imanmu, jaga api doamu, jaga rohmu, saya percaya sebesar apapun masalah, saudara dapat menanggungnya karena bersama dengan Kristus. Haleluya. Nah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ketika saudara berjaga-jaga dalam roh, berjaga-jaga dalam doa, maka tentunya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang teguh berdiri dalam iman. Tidak ada tergoncangkan sedikit pun iman saudara. Ada tawaran ini, tawaran itu. Saudara digiurkan dengan tawaran-tawaran yang lainnya supaya saudara meninggalkan Yesus. Tetapi ketika saudara menjaga iman dan roh saudara, lewat baca firman Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, dan bersekutu dengan Tuhan, selalu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, maka iman saudara tidak akan pernah luntur dan iman saudara tidak akan pernah tenggelam karena saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan di sini firman Tuhan, bersikaplah sebagai laki-laki. Dan saya percaya ketika saudara berjaga-jaga, setelah itu saudara berdiri dengan teguh iman saudara, maka saya percaya bahwa saudara akan bersikap sebagai orang laki-laki. Saya percaya bahwa orang laki-laki itu pantang menyerah. Cek dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kebanyakan laki-laki itu pantang menyerah. Kalau saudara pantang menyerah, perlu dipertanyakan. Nah, saudara, saya percaya bahwa mari hari-hari ini, saudara mau perempuan, mau laki-laki, saya mau katakan bahwa mari kita senantiasa berjaga-jaga dan berdiri teguh dan senantiasa bersikap sebagai laki-laki yang tidak pantang menyerah. Apapun yang kita lakukan dan tidak pantang mundur. Kita harus senantiasa maju bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Kristus. Iman saudara maju, roh saudara maju, kekuatan saudara maju. Bahkan apapun yang saudara kerjakan maju. Sekalipun banyak tantangan, terus akan kita tetap maju bersama dengan Kristus. Dan di sini firman Tuhan, dan tetap kuat. Saya percaya endingnya ketika saudara berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman saudara, dan kita bersikap sebagai laki-laki, endingnya saudara dan saya, kita akan tetap kuat bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan saudara dan saya lewat Roh Kudus-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya orang yang senantiasa berjaga-jaga dalam iman, berjaga-jaga dalam roh, berjaga-jaga dalam pujian penyembahan, berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam perenungan firman Tuhan, dan dia akan berdiri teguh dalam imannya, tidak tergoyahkan.
dan dia akan menjadi bersikap sebagai laki-laki, tidak pantang menyerah, tidak pantang mundur, tidak pantang bersungut-sungut. Apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan, kita percaya, optimis bahwa Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, saudara pasti kuat karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Berjaga-jagalah di tahun 2024. Saudara tidak tahu apa yang akan saudara alami. Mungkin tantangan yang saudara alami di tahun 2024 yang akan datang nanti, yang akan saudara alami dan yang saya akan alami, jauh berbeda di tahun 2023 yang sudah kita lalui. Tetapi saya percaya bahwa di tahun 2024 pun saudara juga akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Kristus. Tantangan besar, berkatnya pun besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami terus tetap berjaga-jaga dalam iman, dalam doa kami, dalam roh kami, dalam kerohanian kami, Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami berjaga-jaga dalam iman, doa, dan roh kami, maka Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami, Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu. Saat hari ini, kami percaya jika tahun-tahun kemarin Tuhan pelihara, Tuhan menyertai. Dan kami akan mengakhiri tahun 2023 ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus di tahun 2024. Berkat lebih lagi yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sertai lindungi kami semuanya, Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemilu di tahun 2024. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Semua aman di dalam Kristus, semuanya kondusif. Tidak ada masalah, tantangan, rintangan di dalam pemilu. Bahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, provokator-provokator, Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Berkati umat beragama yang ada di bangsa Indonesia. Kerukunan terjadi dalam nama Yesus. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya setiap yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.